kami berharap ini bisa selesai dengan damai. Ingin sampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Banten. Saya Ahmad Kozinuddin, hari ini alhamdulillah bisa kembali membersamai ya dengan sejumlah tim di tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau kemarin sempat ada insiden, mungkin ada yang khawatir, ada yang bertanya-tanya kondisi saya seperti apa. Alhamdulillah berkat perlindungan dan rahmat Allah, saya sehat, bisa mendampingi perkara gugatan terhadap Aguan, Antoni Salim dan yang lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa konsep mediasi kami sederhana. Apabila saudara Aguan dan Antoni Salim, yang pertama, menyampaikan permohonan maaf karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan tindakan perampasan tanah terhadap rakyat yang ada di Banten, bahkan juga melakukan perampasan terhadap tanah kita yang ada di laut, juga melakukan permohonan maaf karena telah melakukan tindakan pengurukan sungai dan yang lainnya. Tentu kami pertimbangkan, tapi tidak saja hanya meminta maaf, kami akan pertimbangkan permintaan maaf itu. Yang kedua, dalam perdamaian nanti apabila mereka semuanya ya menyampaikan komitmen untuk menghentikan proyek PIK 2 baik di wilayah yang mereka klaim sebagai PSN di 1755 hektar atau di luar wilayah PSN yang itu didalihkan PSN dari 6, 7, 8, 9 kecamatan sampai di Kabupaten Serang, maka itu juga akan menjadi pertimbangan tertentu bagi kami untuk menentukan sikap apakah kami akan mengambil upaya damai atau melanjutkan perkara. Yang ketiga, apabila nantinya Aguan dan Antoni Salim menyatakan siap membayar kerugian atas perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan terhadap rakyat Banten yang nilainya 616,2 triliun rupiah, yang itu kemudian dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, maka sekali lagi kami juga akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya damai terhadap perkara ini. Dan selanjutnya yang paling penting adalah apabila ada pelanggaran hukum terhadap kasus ini, maka proses penyelesaian perdata ini tidak menghalangi atau menghentikan proses pidana baik yang hari ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berupa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Undang-Undang 31 1999. Juga terakhir, alhamdulillah Barreskrim Mabes Polri katanya, sekali lagi baru katanya, karena sampai hari ini belum ada satupun ya orang yang ditetapkan tersangka baik terhadap kasus pagar laut juga terhadap kasus sertifikat di laut. Terhadap sertifikat di laut yang diambil tindakan hanya membatalkan 50 dari 263 SHGP dan 17 SHM. Kita mempertanyakan sisanya di mana, apakah mau diselamatkan? Karena kami mensinyalir di atas SHGB SKB itu dugaan kuat kami juga diagunkan menjadi jaminan di bank untuk menurunkan kredit untuk bisnis mereka. Ini kita dikerjai luar biasa ini. Jangan-jangan penyelamatan sertifikat itu dilakukan karena sertifikatnya memang sedang menjadi jaminan di bank, sehingga tidak bisa serta-merta dibatalkan. Nah, paling penting juga kepada saudara Menteri ATR, kita tidak memberikan atensi sedikit pun terhadap apa yang sudah diambil. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa kemajuan. Ternyata apa yang diambil itu, buat dugaan kami hanya untuk memina-bobokkan kita seolah-olah sudah ada prestasi, seolah-olah sudah ada tindakan. Misalnya 8 pegawai Kementerian ATR katanya sudah diambil tindakan karena melakukan pelanggaran berat dan diberi sanksi dengan mencopot dari jabatannya. Setelah kami telusuri 2 orang itu sudah pensiun, salah satunya yang berinisial JS atau Joko Susanto yang dia mantan Kantah BPN Kabupaten Tangerang periode 2022 sampai 2023. Pertanyaannya sederhana begini, orang sudah pensiun, diberi sanksi tegas. Sanksi apa? Yang kedua, dicopot dari jabatannya. Jabatan apa? Kemarin sempat tanya, apa nggak boleh keluar dari rumah?
Iya. Apa nggak boleh ngomong cucu lagi? Saya ledekin, paling nggak boleh kawin lagi. Iya. Nah, sanksinya itu paling gitu. Jadi artinya ada permainan ya di BPN ini harus dibongkar semuanya. Kenapa? Sekali lagi, kalaupun sudah ada sanksi yang bersifat administratif, baik pemberian sanksi pelanggaran berat bahkan sampai dicopot jabatannya, dan tidak ada loh satupun yang dipecat dari status ASN. Jangan ada kebohongan lagi. Jadi kalau memang tegas berat harusnya dipecat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Nah ini permainan lagi begitu ya. Jadi proses pengambilan sanksi administratif tidak menghalangi atau menghapus tanggung jawab pidana. Jadi penyidik kepolisian negara Republik Indonesia harus memproses karena dugaan kuat ada ya di sana tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam 263 KUHP. Ingat, KUHP masih berlaku karena KUHP baru berlaku nanti 2016. Ya, pakai KUHP lama 263 masih berlaku. Itu pemalsuan dokumen, terakhir terbitnya sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat famili di atas laut. Yang kedua, pasal 266 KUHP ya, memasukkan keterangan palsu pada dokumen otentik, yang ini juga tindak pidana kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan ini jangan ditutup dengan sanksi yang katanya tegas, berat, dicopot dari jabatannya, padahal ternyata pensiun. Ternyihil nih, Bang. Jadi harus diproses, dan ingat, pidana terkait sertifikat ini tidak hanya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Desa yang ada di Tangerang, seluruh desa yang ada wilayah pantai dan lautnya di Tangerang harus diproses secara hukum. Pada hari apa ya? Pada beberapa waktu lalu kami sudah datang ke Kejaksaan Agung menyampaikan informasi tentang adanya proses permulaan untuk sertifikasi laut di wilayah Kecamatan Kronjo. Di Desa Kronjo, karena ada sejumlah warga namanya dicatut ada 17. Nah itu harus diperiksa karena warga tadi mengaku tidak pernah punya lahan, apalagi lahannya di laut yang katanya didalihkan sebagai apa? Sebagai tempatnya dulu adalah tambak dan budidaya laut lainnya. Ini yang harus diperiksa. Selanjutnya, jangan sampai masalah sertifikat dan pagar laut ini ya mengabaikan kita pada kezaliman yang terjadi di daratan. Di daratan nih, Agung Sedayu ini, Aguan ini melalui Ali Hanafi Ali Jaya ini luar biasa zolimnya. Jadi mereka menggunakan Engcun atau Gojuli, Freddy ya dan Henry untuk membuat sertifikat aspal, yang sertifikat itu dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat, sehingga tanah rakyat banyak yang diambil tanpa dibayar, langsung duruk. Ya, kami sudah mewawancara dan mengambil dokumen korban-korban sebagiannya dan terus akan mengumpulkan dokumen lainnya. Dan kepada seluruh rakyat yang menjadi korban kezaliman Aguan dan Ali Hanafi Ali Jaya ini, tolong sampaikan kepada kami akan memfasilitasi, karena perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama. Jangankan kami ya, korban yang harusnya lebih berjuang gigih. Kenapa? Karena membela harta milik sendiri. Kalau terjadi kematian itu matinya mati syahid ya. Jadi jangan ragu untuk berjuang melawan Aguan, jangan ragu melawan Ali Hanafi Wijaya. Jangan pernah merasa takut sama mereka. Sekarang ini si Ali Hanafi yang ketakutan, dia nggak berani keluar, takut ya, kabur-kaburan. Engcun ketakutan ya, kemudian Mandor Mehmet ketakutan, sekarang tambah lagi lurah atau kepala desa Kronjo ketakutan, sama preman-preman itu semuanya ketakutan. Jadi orang yang benar jangan pernah merasa takut sedikit pun. Justru yang harus takut itu mereka yang berbuat zalim kepada kita. Mereka yang harus kita intimidasi. Orang-orang zalim itu yang harus kita takut-takuti. Mereka yang harus kita ancam. Mereka yang harus kita tundukkan. Mereka yang harus kita paksa untuk kembalikan hak-hak rakyat. Jangan berbuat zalim. Dan yang paling penting terakhir, kita tidak punya kewenangan otoritatif untuk mengambil kebijakan. Karena apa? Kita hanya bisa bersuara. Karena itu apa? Tetap yang kita inginkan adalah negara hadir, memediasi, menyelesaikan masalah ini dengan melakukan audit secara menyeluruh, baik audit kinerja, audit keuangan, dan audit hukum untuk menyelesaikan semua masalahnya.